selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Saya Raida Pulpi menemani Anda siang ini dalam buletin Jateng DIY Dialog. Dan kali ini saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh dua narasumber kita yang hadir langsung di studio Metro TV Jateng DIY. Ada Taufikur Rahman dan Sugeng Rianto, Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta. Selamat siang Bapak-Bapak, apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Iya. Pemirsa, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD ini merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD ini bertujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran. Siang kali ini saya ditemani dua narasumber, kita akan membahas mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Saya ke Pak Sugeng terlebih dahulu. Siap. Pak Sugeng, susunan dan struktur APBD 2022 ini seperti apa? Iya, makasih Mbak Pulpi. Jadi 2022 adalah tahun pasca pandemi nasional COVID-19. Tentu di tahun 2022 itu ada perhatian yang serius bagaimana kemudian Solo dan semua daerah saya kira, tapi khususnya Solo yang barusan keluar dari pandemi bisa segera bangkit kembali. Maka APBD 2022 secara umum ya struktur anggarannya adalah di tahun itu kita total APBD-nya sekitar 2,1 triliun total keseluruhan. Nah, terdiri dari sisi pendapatan direncanakan tahun itu pendapatan asli daerahnya 740 miliar. Kemudian pada realisasinya belum tercapai karena sekali lagi masih baru mau bangkit dari pandemi, hanya tercapai 647 miliar. Ya. Kemudian yang kedua, kami masih mengandalkan dari dana transfer pemerintah pusat dalam hal ini. Dana transfer 1,4 triliun, jadi proporsinya cukup banyak. Dari 2,1 PAD-nya direncanakan 740, kemudian transfernya dari pemerintah pusat 1,4 triliun. Sementara pada realisasinya dana transfer ini pun tidak tercapai 1,4, hanya kemudian tercapai 1,376 triliun. Ya. Artinya tetap ada kurang di situ. Kemudian yang berikutnya untuk belanja, ya, kami belanja tahun 2022 ada 2,459 triliun. Dan pada realisasinya juga tidak mencapai dan tercapai hanya 2,087 triliun belanjanya. Terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan juga belanja transfer. Masing-masing penjelasannya untuk belanja operasi 1,9, terrealisasi 1,7 triliun. Ya. Kemudian belanja modal dari 453 miliar, terrealisasi hanya 380 miliar. Kemudian untuk belanja tidak terduga untuk mengantisipasi bencana, musibah dan segala macam, kami pasang 22,1 miliar dan hanya terpakai 6,4 miliar. Ya. Kemudian belanja transfer 500 juta, terrealisasi 500 juta. Kemudian yang lain ada penerimaan, Mbak. Penerimaan pembiayaan 314 miliar, terrealisasi 100%. Kemudian pengeluaran pembiayaan 7 miliar untuk penyertaan modal ke badan usaha milik daerah, ada 7 miliar terrealisasi, alhamdulillah. Dan kemudian pembiayaan neto ada 307 miliar dan terrealisasi 314. Ya, artinya ada kelebihan di sana. Sehingga secara umum dari total penerimaan dan yang kami belanjakan itu ada silpa yang cukup besar, Mbak. Silpanya 254 miliar di APBD 2022 dan ini semua sudah diaudit oleh BPK. Oke, ada silpa 254 miliar. Kita akan bahas hal tersebut. Siap. Tapi saya ke Pak Taufik terlebih dahulu. Tadi disebutkan Pak sudah diaudit oleh BPK. Bagaimana hasilnya? Pada prinsipnya begini, ini pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBD ini kewajiban wali kota untuk melaporkan ke DPRD, ya kan? Nah, ini kewajibannya itu berdasarkan undang-undang pemerintah daerah yang diperbaharui pada Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2023. Nah, ini diwajibkan 6 bulan setelah akhir masa anggaran, jadi bulan Juni lah ya, bulan Juni paling lama harus sudah melaporkannya ke DPRD tentang pelaksanaan APBD.
Nah, laporan itu memang harus dilampiri dengan hasil audit BPK. Oke. Hasil audit BPK. Jadi tidak boleh cuma melaporkan pelaksanaannya toh, tetapi tanpa ada hasil audit BPK. Nah, hasil audit BPK itu sudah juga disampaikan ke DPRD dan alhamdulillah Kota Surakarta yang ke-13 kali itu wajar tanpa pengecualian. Berturut-turut. Yang ke-13 kali. Nah, itu hasil auditnya salah satunya itu. Jadi menyatakan bahwa secara administrasi Kota Surakarta mendapat BTP, wajar tanpa pengecualian. Yang ke-13. Yang kedua, walaupun sudah dikatakan wajar tanpa pengecualian, ya ada juga temuan-temuan. Nah, temuan-temuan itu kalau dibanding dengan tahun kemarin, tahun ini lebih sedikit. Nah, dan sifatnya tahun ini malah lebih banyak kepada administratif ya. Jadi ada 4 macam itu. Yang pertama kaitannya dengan Dinas Perdagangan yang pada saat itu cara penghitungan harga kios, harga los, ya, los kios pasar itu tidak sesuai dengan peraturan yang ada, tidak sesuai dengan perwali, ya itu. Jadi angka dasarnya, lah sehingga oleh BPK disarankan supaya ini diperbaiki dan tahun depan harus dimasukkan dalam rancangan anggaran PAD. Ya, harus ada tambahan. Itu salah satunya itu. Ini salah satu yang paling menonjol Ya, begitu ya? menonjol. Tapi nanti ada 4, nanti bisa. Saya lanjutkan yang 4. Yang kedua kaitannya dengan ini gaji, Pak. Tunjangan beras, terutama tunjangan beras terhadap keluarga. Kita tahu kan keluarga ini kan cuma 21 tahun yang wajib dapat, kecuali dia masih sekolah. Kalau sudah nikah pun walaupun umurnya baru 20 atau 19, ya tetap tidak dapat lepas. Lah ini masih ada sekitar 7 OPD yang masih memberikan tunjangan itu. Jadi administrasinya yang kacau ada ini. miss begitu ya. Oke. Bapak, kita akan jeda terlebih dahulu. Siap. Tadi baru ada 2 penemuan begitu ya hasil audit BPK. Nanti 2 sisanya akan kita bahas di segmen berikutnya. Tetap bersama kami pemirsa. Pemirsa masih di Buletin Jateng Dialog dan saya masih bersama dengan Pak Taufik dan Pak Sugeng, Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta. Tadi di segmen sebelumnya kami membahas mengenai 4 temuan dari BPK ini terkait dengan audit APBD tahun 2022. Tadi sudah ada 2 berikutnya apa Pak? Ya, saya lanjutkan yang tadi. Jadi yang tadi yang gaji tadi itu jumlahnya cuma 49 sekian juta. Nah, tapi itu kan bisa dikembalikan. Jadi sudah diingatkan, nanti dipotong nggak gajimu gitu. Sudah. Jadi itu akan dilakukan. Yang ketiga itu kaitannya dengan ini Rumah Sakit Fatmawati. Rumah Sakit Fatmawati itu oleh direkturnya dibuatkan semacam keputusan atau SK tentang remunerasi. Remun bagi jasa-jasa dokter, jasa-jasa perawat dan sebagainya. Lah remunnya itu harusnya bukan keputusannya direktur, tapi harus keputusan wali kota. Nah, ini cuma secara administrasi yang disuruh perbaiki. Jadi penentuan tim dan nominalnya harus keputusan wali kota. Cuma itu aja temuannya itu. Yang terakhir yang keempat ini yang agak nyelelek sedikit. Jadi ceritanya pembangunan di bidang di Perkim itu kan ada pembangunan jalan atau apa itu. Nah, ini volumenya yang kurang. Ya, volumenya dilaksanakan harusnya sekian tapi dilaksanakan cuma berkurang itu. Jadi 4 macam temuan ini itu sudah dilaksanakan oleh Pemkot. Jadi langsung semua dibuatin SK, kalau yang butuh ditagih karena sudah diserahkan ke ini. Berarti sudah beres sudah begitu beres ya. Semua, Kemudian Pak Sugeng, kalau itu tadi ada beberapa catatan begitu ya, atau temuan-temuan hasil audit BPK. Kemudian kalau untuk APBD 2022 sendiri, ada catatan tersendiri atau tidak? Secara umum, saya kira
relatif nggak ada masalah ya Mbak, karena tadi dari perspektif BPK pun opininya adalah wajar tanpa pengecualian. Kalau secara politik tentu saja ada masih banyak hal yang harus diperbaiki. Ya. Seperti? Konteksnya misalnya ada catatan-catatan dari masyarakat, misalnya bansos, misalnya Mbak, bahwa pasca COVID ini masyarakat tetap masih butuh bantuan sosial. Tapi penerima bansos seringkali itu terjadi tidak tepat sasaran. Misalnya begitu. Jadi misalnya orang punya mobil dapat bansos, yang betul-betul butuh malah tidak dapat. Misalnya begitu. Catatan-catatan seperti itu di lapangan tetap ada. Tapi secara umum APBD 2022 relatif bagus. Oke. Kalau Pak Sugeng ada secara umum ini postur APBD 2022 seperti apa? Ini ya. Pak Taufik. Kalau APBD-nya sebenarnya sudah cukup bagus ya, dari tahun ke tahun meningkat. Ya toh. Kita ini kan sekarang APBD-nya 2 M lebih ya. 2 triliun lebih ya, 2 triliun lebih. Nah, ini dari tahun ke tahun meningkat. Cuma kadang-kadang ini yang kita permasalahkan ini PAD-nya yang masih belum bisa. Sesuai. Nah, sekarang belanja modal dan belanja satunya apa namanya? Belanja modal dan operasional itu kan sangat berbeda ya. Untuk gaji sudah masih cukup banyak, tinggi banget ya gitu loh. Ini yang harusnya diseimbangkan. Kalau bisa tuh gaji itu ya 40% dari itu, jangan sampai lebih dari itu. Ini yang masih ketimpangan. Lah ini sumber daya Kota Surakarta yang memang perlu ditingkatkan lagi, sumber daya untuk menarik PAD itu seperti apa. Oke, nah Bapak tadi kan disebutkan bahwa silpa atau ini merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran ini sebanyak 254 miliar. Kenapa sampai sebanyak itu? Ya, silpa terjadi setidaknya karena dua hal, Mbak. Satu adalah karena efisiensi, yang kedua karena misplan atau salah dalam perencanaan. Ya. Efisiensi misalnya begini, ada sebuah kegiatan ataupun proyek ya, misalnya senilai 10 miliar. Karena nilainya 10 miliar maka harus lelang. Pada saat lelang, pemenangnya itu tidak bulat 10 miliar, Mbak. Biasanya sekitar 8 miliar pemenangnya. Menyelesaikan proyek X itu yang nilainya 10 miliar, pemenangnya ini bisa menyelesaikan dengan angka 8 miliar. Maka berarti ada sisa 2 miliar. Nah, 2 miliar ini masuk ke dalam silpa. Itu contoh misalnya efisiensi. Atau di OPD misalnya sudah terencana X rupiah dan kemudian dalam ngecak ke anggaran itu dia bisa berhemat sehingga yang muncul adalah X min sekian. Sehingga itu menjadi efisiensi. Tapi bisa jadi juga itu terjadi karena salah perencanaan. Ya. Sebuah kegiatan yang mestinya bisa dianggarkan 1 miliar, tapi dianggarkan di situ 1,2. Jadi kan salah dalam perencanaan. Nah, akumulasi dari itu muncullah jumlah 254 itu. Nah, ini perinciannya ada juga, Mbak. Cukup banyak ini perinciannya dari 254 miliar itu. Misalnya begini. Ada nih sisa dari DAK fisik terdiri dari misalnya ada bidang pendidikan ya. Bidang pendidikan itu sekitar 15,478 15 juta. Jadi nggak banyak sisanya. Kemudian dari bidang jalan misalnya ada 36 juta ya. Kemudian ada yang banyak lagi nih dari tunjangan profesi guru 1,07 miliar misalnya. Nah, terus akumulasi ini pada akhirnya terkumpul angka 254. Dan itu pun masih terbagi dua, Mbak. Ada silpa yang terikat. Terikat itu berarti dia nggak bisa digunakan. Dia harus masuk ke pos anggaran semula. Ya. Ada yang bebas. Kalau yang silpa bebas ini kemudian bisa dipakai untuk di tahun 2023, tahun berikutnya. Nah, yang dari 254 itu, yang bebas, yang tidak terikat itu ada sekitar 144 miliar. Jadi masih cukup banyak. Besar, ya? Sementara yang lainnya harus kembali. Misalnya ada kas BLUD, itu ada 129 miliar. Ini nggak bisa dipakai, harus masuk kembali ke kas BLUD. Karena dia terikat di situ. Nah, 144 miliar inilah yang kemudian dipakai di dalam APBD 2023 yang sedang berjalan ini. Baik. Berarti dapat saya simpulkan bahwa sebenarnya silpa ini tidak selamanya
negatif begitu ya? Tidak selamanya Tidak negatif. selamanya negatif. Iya. Karena masih dapat digunakan di anggaran Betul, 2023. dan kadang ada karena efisiensi tadi, Mbak. Iya, karena ada efisiensi, Betul. justru itu yang sebenarnya lebih bagus begitu ya? Betul. Dan kami baik. DPRD mempush ke arah sana. Oke, baik. Kita tahan dulu Bapak-Bapak, kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya, tetap bersama kami pemirsa. Ya pemirsa, masih bersama kami di Buletin Jateng Day Dialog, masih membahas mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 Kota Surakarta. Saya ke Pak Taufik. Pak Taufik, seberapa besar sebenarnya peran APBD ini untuk menstimulan perekonomian, terutama pasca pandemi pastinya? Ya, itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi. Ini kan struktur APBD kita ini masih banyak ini untuk gaji dan untuk anuan masih banyak ya. Ya ini kan harus pemerintah kota ini harus berusaha untuk mengurangi itu dengan menambah PAD dan menambah dana-dana transfer dari pusat lah ya itu kan. Ya, yang kedua kaitannya dengan peran APBD ini sebenarnya cukup signifikan ya. Cuma ini selama kepemimpinan Mas Wali ini, nah ini Mas Wali ini, APBD pembangunan banyak, tapi sedikit menggunakan APBD ya. Dana-dana rutin kayak pembangunan dan sebagainya ini saya lihat Mas Wali ini sudah bisa lah mencari dana lain, CSR dan sebagainya. Itu sangat membantu ya? Iya, sangat membantu. Jadi biar dana yang untuk itu dialihkan ke perekonomian gitu, untuk masyarakat kan gitu. Betul. Yang kedua, saya ini sebelum karena ini terakhir, saya ingin menyinggung kaitannya Silva tadi. Tadi kalau Pak Sugeng mengatakan itu efisiensi, saya cuma mengatakan efisiensi menurut saya harus dilihat benar nggak perencanaannya. Kalau perencanaannya sudah benar, kenapa harus efisiensi nanti akhirnya maksimal. Tidak maksimal. Apa namanya? Kualitasnya nanti malah jadi jelek. Itu ada. Jadi tidak semua hal bisa diefisiensi ya. Jangan. Lah sekarang kalau sudah perencanaannya sudah sangat baik, sudah sangat bagus perencanaannya, loh kok tiba-tiba turun 30%, 40%? Kalau menurut saya itu tidak benar. Iya. Kualitas pembangunan yang akan dirugikan. Masyarakat yang akan dirugikan. Nanti 3 tahun yang akan datang sudah diperbaiki lagi kan itu. Iya. Ini harusnya ini pembangunan ini bisa berlanjut. Itu Mas. Pak Sugeng setuju? Iya, jadi kritik Pak Taufik itu agar OPD itu lebih presisi di dalam membuat perencanaan penganggaran. Pun banyak sekali agenda-agenda yang sebenarnya sangat bisa menstimulan geliat perekonomian terutama UMKM itu yang dipotong, Mbak. Atau bukan dipotong, tetapi kegiatannya nggak ada. Ya, jadi misalnya begini, pameran misalnya. Pameran yang melibatkan UMKM, Inakraf misalnya di Jakarta. Kita selalu mengkurasi pelaku-pelaku usaha yang memang layak dan siap berkembang, lalu kita ikutkan pameran. Kalau misalnya proporsi yang ikut di pameran-pameran sebelumnya hanya sebatas 20 pengusaha kecil misalnya, lalu kita tambahi lagi menjadi 30. Nah itu akan mampu menstimulan geliat produksi di UMKM maupun sel ya jualan mereka, sehingga menggeliatkan ekonomi juga pada ujungnya. Oke, nah kemudian Pak Sugeng tadi disebutkan ada beberapa catatan begitu ya untuk APBD 2022. Bagaimana langkah Dewan agar hal-hal yang dalam tanda kutip negatif begitu ya tidak terulang kembali di APBD 2023? Iya, pasti. Kami kan punya mekanisme, Mbak. Mekanisme untuk melakukan evaluasi secara detail ya, bagian dari fungsi pengawasan kami. Teman-teman di komisi-komisi itu secara reguler menggelar rapat kerja, Mbak. Rapat kerja itu dalam bentuk pertama perencanaan. Perencanaan tentu untuk apa yang mau dikerjakan oleh OPD di tahun yang akan datang. Ini perlu ada pembicaraan bersama. Lalu yang kedua, evaluasi. Tahun kemarin itu pelaksananya seperti apa? Ada problem apa pada saat pelaksanaan kegiatan di tahun sebelumnya? Disitulah ada evaluasi, disitulah ada masukan-masukan, sehingga harapannya pada saat merencanakan tahun ke depan, ini kan tidak terputus, Mbak. Iya. Terus dan ada penyempurnaan-penyempurnaan dari tahun ke tahun, secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Mekanisme ini baku. Artinya dengan mekanisme itu diharapkan sesuatu yang masih lemah misalnya di tahun kemarin, di tahun ini bisa makin kuat dan di tahun yang akan datang makin kuat lagi. Oke. Jadi itu Mbak yang itu ya. Oke. Kemudian Pak Taufik, ini kan tadi disebutkan bahwa APBD 2022 ini dapat dikatakan pure
untuk membangkitkan geliat ekonomi pasca COVID. Pasti 2023 juga. Iya. Iya, Mas. Harapannya bagaimana terhadap peran APBD untuk kembali meningkatkan geliat ekonomi pasca pandemi? Ya, harus ditingkatkan terus anggarannya. jadi ini maksud saya, jadi yang fisik itu dikurangi lah. Ya, karena ini kita kan pasca COVID ya. Ini fisik ini saya kira dikurangi aja. Kita lari ke ekonomi, ke UMKM dan sebagainya. Itu kan itu usulan saya. Yang kedua, kaitannya dengan temuan-temuan BPK seperti ini hal yang sepele. Ya harusnya ini komisi nanti akan menindaklanjuti. Komisi akan menindaklanjuti, akan memanggil para kepala dinas yang terkait itu menanyakan kenapa seperti ini. Iya. Dan saya herannya kenapa? Ini kok narik duit dan sebagainya itu apa tadi namanya? Tindak lanjuti ini kok setelah ada temuan. Kan harusnya sebelumnya kan sudah ada. Kan mereka sudah harusnya sadar bahwa ini adalah salah. Nah, itu lah kok tidak merasa salah ini sampai ada temuan BPK ini yang juga jadi pertanyaan saya. Oke, nah, baik. Berarti ini memang yang masih perlu diperhatikan khusus agar tidak kembali terjadi di APBD 2023 yang saat ini sedang berjalan begitu ya. Karena kalau kita lihat meskipun secara keseluruhan APBD 2022 ini sudah berjalan dengan baik, namun di 2023 diharapkan lebih fokus lagi ke perekonomian dan jangan sampai ada temuan-temuan BPK karena kalau kita lihat di APBD 2022 sebagian besar temuan BPK ini masalah administratif begitu ya Pak yang seharusnya tidak perlu terjadi. Oke, terima kasih Bapak Taufikur Rohman dan Bapak Sugeng Rianto, Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta sudah meluangkan waktunya berbincang bersama kami pada siang hari ini. Dan pemirsa, saya Raida Pulpi, mewakili tim bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.